Felix Suwanto Bakti dari kelas 10 IPA 1. Ini adalah tugas video untuk mata pelajaran fisika, di mana saya akan menjelaskan tentang hubungan virus corona dengan ilmu fisika dan menjelaskan tentang corona itu sendiri. Ya, jadi sebelum itu saya hanya memiliki beberapa poin tentang hubungannya dengan fisika. Jadi saya akan memberitahukan kalian terlebih dahulu. Yang pertama, kecepatan sama dengan jarak per waktu. Jadi di mana jarak kita dengan rumah itu makin besar dan waktu yang kita gunakan di dalam rumah itu makin kecil, maka kecepatan penyebaran virus ini makin besar. Dan sebaliknya, ketika jarak kita dengan rumah semakin dekat, dimana seperti sekarang ini, saya di dalam rumah, jadi jaraknya itu dekat kan, kecil nilainya. Dan waktu kita di dalam rumah itu lebih besar, yaitu 24 jam gitu kan, di dalam rumah. Jadi kecepatan penyebaran virus ini makin kecil juga. Yang kedua, perpindahan sama dengan usaha dibagi gaya, di mana untuk kita berpindah dari kondisi pandemi ini, maka kita harus memperbanyak usaha kita mencegah penyebaran dari virus ini dan mempersedikit gaya hidup yang membuat virus ini cepat tersebar. Seperti kita keluar rumah, itu kan gaya hidup yang harus kita kurangi saat ini gitu. Jadi kemungkinan kita berpindah dari kondisi ini lebih besar. Dan sebaliknya juga, ketika usaha kita mencegah penyebaran ini sedikit dan gaya hidup kita yang mempercepat ini masih banyak, besar gitu, jadi perpindahannya juga kemungkinannya makin kecil. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ini berhubungan dengan gerak jatuh bebas, di mana kita ketahui salah satu cara virus ini menular adalah melalui droplets. Jadi gerak jatuh bebas itu adalah gerak jatuh yang ke bawah, dia tidak memiliki kecepatan awal, di mana salah satu rumusnya itu berbunyi seperti ini: H sama dengan setengah G kali T kuadrat, di mana H itu ketinggian, G itu gravitasi, dan T itu waktu. Jadi di sini kita bisa memperhitungkan waktu kita terkena dari droplets orang tersebut. Ini berguna banget kan belajar fisika itu. Jadi misalkan ini tinggi Anda 150 cm, sedangkan tinggi kawan Anda 170 cm. Itu kan selisihnya 20 cm. Jadi H-nya itu 20 cm, kita ubah dulu ke meter, jadi 0,2 meter. Dan gravitasi itu kita bulatkan saja jadi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi kita bisa mengetahui waktunya. Kita hitung kan 0,2 meter ya udah diganti, dibagi dengan 10 kali setengah dulu jadi 5, 0,2 dibagi 5, dimana kita dapat 0,04. Itu dalam bentuk sekon, tapi T-nya kan masih kuadrat, jadi kita akarkan dulu. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk droplet seseorang mengenai kita dengan perbedaan selisih tinggi 20 cm itu 0,2 detik. Bayangkan selisih tinggi 20 cm itu tinggi, dan itu secepat itu gitu loh. Jadi ya gitu, itu adalah salah satu kegunaan kita belajar fisika. Nah, baiklah, selanjutnya untuk penjelasan tentang virus corona ini sendiri akan saya mempersilahkan teman saya untuk menjelaskannya. Saya akan menjelaskan tentang apa itu virus corona. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit yang disebabkan infeksi dari virus ini disebut COVID-19.
Nah, virus ini menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, pneumonia akut, hingga kematian. Infeksi virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu. Virus ini menyebar dengan cepat hingga ke daerah lain di Cina. Dan hingga pada saat ini, infeksi dari virus ini telah menyebar ke seluruh dunia. Dan saat ini sedang menjadi perbincangan hangat di dunia ini. Nah, selanjutnya adalah gejala dari penyakit virus ini. Nah, gejala awal dari infeksi virus corona ini adalah serupa dengan gejala awal dari flu, pilek, batuk kering, sakit kepala, dan sakit tenggorokan. Nah, setelah itu, gejala ini dapat menjadi lebih parah. Pasien dapat mengalami demam tinggi, batuk berdahak hingga batuk berdarah, sesak napas, dan nyeri di bagian dada. Nah, gejala-gejala ini muncul karena tubuh kita bereaksi melawan dari infeksi virus ini. Menurut penelitian, gejala ini muncul setelah 2 hari hingga 2 minggu. Pada awalnya, penyakit virus corona ini ditularkan melalui hewan ke manusia. Dan sekarang, bisa kita semua ketahui bahwa virus ini juga menular dari manusia ke manusia yang lainnya. Nah, seseorang dapat tertular virus ini melalui beberapa cara. Nah, kita ambil beberapa saja. Yang pertama yaitu seseorang terhirup cipratan ludah atau droplets air liur seseorang yang sudah terinfeksi dari virus ini. Yang kedua, orang tersebut memegang hidung atau mulut dan tidak mencuci tangan setelah dia menyentuh benda yang sudah terkena cipratan air liur tersebut. Yang ketiga, dia berhubungan fisik dengan orang-orang yang sudah terjangkit dari virus ini, seperti berjabat tangan dan berpelukan. Nah, penyakit ini dapat menginfeksi siapa saja tanpa memandang usia. Tetapi penyakit ini yang diakibatkan oleh infeksi virus corona ini akan lebih berbahaya dan fatal ketika dia menginfeksi orang yang sudah lanjut usia, orang yang perokok, orang yang memiliki penyakit komplikasi sebelumnya, ibu hamil, dan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Nah, selanjutnya yaitu dia mengetahui pasien terinfeksi virus corona atau tidak. Dokter akan menanyakan gejala-gejala yang terjadi pada pasien. Dokter juga akan menanyakan apakah pasien berpergian atau tinggal di suatu tempat yang memiliki kasus infeksi virus ini. Untuk mengetahui diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan sebagai berikut. Pertama-tama, rapid test sebagai penyaring. Nah, ini dilanjutkan dengan tes usap tenggorokan untuk mengidentifikasi sampel dahak atau tes PCR. Nah, selanjutnya lagi akan dilakukan rongsen dada untuk mengetahui infiltrat atau cairan yang berada di paru-paru kita. Pencegahan. 1. Terapkan physical distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Dan jangan keluar rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak. 2. Gunakan masker saat kita berpergian ke tempat umum. 3. Sering-seringlah mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. 4. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum kita mencuci tangan. Yang kelima, jaga pola hidup sehat. Yang keenam, jaga lingkungan sekitar kita agar tetap bersih. Dan yang terakhir, hindari penggunaan barang-barang yang digunakan oleh banyak orang atau digunakan secara bergantian, seperti piring, gelas, dan lain-lain. Sekian dari saya kembalikan ke teman. Sekian video penjelasan dari saya akhiri, selamat pagi, terima kasih.